Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali ya. Pada pertemuan ini, Bapak akan kasih materi tentang hidup sebagai makhluk sosial. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baik kita akan mengawalinya dengan berdoa. Silahkan, Bapak akan minta salah satu dari kalian untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Amin. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengakui kebersamaan sebagai karunia Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghayati kehidupan bersama sebagai suatu anugerah Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup bersama tanpa kehilangan identitas. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan peran identitas sebagai orang percaya dalam kehidupan bersama. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang keenam, peserta didik mampu menerapkan pemahaman tentang hidup sebagai makhluk sosial. Yang ketujuh, peserta didik mampu menganalisis identitas hidup sebagai makhluk sosial sebagai orang percaya dalam kehidupan bersama. Yang kedelapan, peserta didik mampu mengevaluasi sikap hidup orang percaya sebagai makhluk sosial. Yang kesembilan, peserta didik mampu menampilkan drama tentang hidup sebagai makhluk sosial. Oke, sebelum kita lanjut dalam pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke, semuanya hadir semua ya, semuanya sehat-sehat berarti ya. Puji Tuhan. Jadi kita akan membahas tentang hidup sebagai makhluk sosial. Di sini ada yang tahu arti hidup sebagai makhluk sosial? Mungkin ada anak-anak yang pernah dengar kata sosial itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baiklah, kita masuk dalam materi saja ya. Materi tadi Bapak sudah sharekan juga di grup kelas kita. Silahkan anak-anak dapat mengaksesnya melalui WA kita yang ada di grup kelas. Silahkan kalian dapat membacanya juga ya. Pengertian manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 20 sampai yang ke-25, Adam tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dirinya. Tuhan tahu kebutuhan itu, maka ia membuat Adam tidur nyenyak. Jadi pada saat Adam ini tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian membangun dan menciptakan perempuan yang bernama Hawa sebagai penolong yang sepadan atau teman hidup Adam. Mungkin bagi sebagian orang menafsirkan bahwa ayat-ayat itu hanya sebatas tentang kisah pasangan pertama
atau kisah penciptaan manusia pertama. Tetapi dalam ayat-ayat itu juga hendak mengatakan bahwa sejak mulainya Allah menciptakan manusia, Allah tahu bahwa manusia itu merupakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa teman atau sesamanya, seperti itu. Jadi tidaklah mungkin bagi kita sebagai manusia dapat hidup tidak ada teman. Dalam ayat itu juga Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial adalah untuk yang saling membutuhkan, kemudian saling melengkapi dan saling memberi makna atau arti bagi hidup sesama manusia, seperti itu. Memaknai pernyataan Allah tersebut, maka orang percaya tidak dapat hidup tanpa sesamanya. Dan hal ini harus mengupayakan dan memelihara keberlangsungan kehidupan bersama dengan orang lain. Menerima kenyataan itu berarti menerima tanggung jawab mengutamakan orang lain, bahkan bersedia mengorbankan dirinya untuk membangun kehidupan bersama orang lain. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh egois, hanya mementingkan kehidupan kita pribadi tanpa memikirkan orang lain, seperti itu. Misalnya dalam hal berpendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita juga menghargai pendapat orang lain dan saling menghargai, seperti itu. Itulah merupakan contoh kehidupan sosial. Jadi tidak boleh selfish atau tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, seperti itu. Baiklah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Coba Bapak tanya kalian ya. Kalau tidak ada, Bapak tanya kalian. Contoh perilaku sosial. Ada yang tahu? Ya, contoh perilaku sosial bisa kita lihat melalui kegiatan gotong royong, bermasyarakat, kegiatan di kelas, kegiatan di gereja yang memang banyak orang yang terlibat di situ, seperti itu. Kegiatan kelompok, diskusi dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh perilaku sosial. Seperti kita melakukan contoh perilaku sosial, yaitu adanya saling interaksi atau saling timbal balik, seperti itu. Oke, kalau sudah, Bapak minta kalian untuk melihat video yang Bapak sharekan di grup. Kalian simak, perhatikan baik-baik. Kemudian nanti di akhir video nanti Bapak minta membuat kesimpulan yang berdasarkan video. Kemudian nanti kalian tuliskan juga berdasarkan pengalaman kalian dan pengamatan kalian tentang solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat di gereja yang tempat kalian bergereja, seperti itu, di gereja kalian masing-masing.
Nanti kalian tuliskan apa perbandingannya seperti itu. Baiklah, kalau sudah, Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang ya. Jadi nanti kalian akan bermain peran atau membuat drama. Jadi setiap kelompok dapat mempersiapkan dirinya masing-masing. Hal tersebut menyangkut sikap peduli dan solidaritas. Itu bisa kalian lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke-37 dan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Bapak kasih waktu selama 30 menit. Silahkan kalian persiapkan diri. Kemudian nanti setelah bermain peran, setelah selesai, kalian akan berbagi pengalaman atau sharing tentang kehidupan makhluk sosial yang kalian temui di kehidupan masing-masing, seperti itu. Kemudian juga kalian yang kelompok selanjutnya akan memainkan peran tentang orang Samaria yang murah hati. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah bermain peran, kelompok peserta didik nanti akan menjawabkan pertanyaan yang berhubungan dengan peran yang mereka praktekkan ya. Bapak akan lisan saja, kalian akan menjawabnya. Oke, demikianlah kegiatan kita sudah selesai. Bapak akan memberikan kalian PR, pekerjaan rumah. Ada 5 pertanyaan soal pilihan ganda dan kalian nantinya tiap kelompok masih tetap bersama akan membuat slogan yang ditulis di atas gambar yang menunjukkan aksi solidaritas. Jadi kalian akan membuat slogan bertemakan solidaritas terhadap sesama. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai PR PG-nya, kalian kumpul lagi ya, saling berinteraksi lagi di grup. Kalian bikin grup kelompok yang membahas tentang slogan itu. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai semua, kalian akan mengumpulkan slogan sama tugas PG-nya di email Bapak. Jadi cantumkan nama kelompok dan anggotanya masing-masing. Seperti itu. Jelas? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, silakan. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak akan tutup pembelajaran kita hari ini dan juga tolong persiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang dosa. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan membaca dan mencari informasi tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita bersatu di dalam doa. Silahkan Andi yang pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Terima kasih Andi. Shalom dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa
memberkati kita dan memelihara kehidupan kita. Amin.